Kamu tidak salah, mereka memang cemburu. Tapi leluhurmu bilang, tetap berdiri teguh, karena kamu ditakdirkan untuk jauh lebih tinggi dari apa yang mereka kira. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, leluhurmu bilang, mereka cemburu karena kamu terlalu istimewa. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada energi kompetitif yang tersembunyi, yang mungkin tidak diungkapkan secara terbuka, tetapi terasa kuat dalam suasana di sekitarmu. Mungkin ada orang-orang di sekeliling yang merasa perlu menunjukkan kekuatan mereka, berusaha untuk mengungguli, atau bahkan menempatkan diri mereka di atasmu, bukan karena mereka benar-benar merasa bersalah atau salah langkah, melainkan karena sinar keberhasilanmu yang terlalu menyilaukan bagi mereka. Mereka merasa tidak mampu menandingi keberanian dan ketegasanmu, sehingga timbul rasa iri dan keinginan untuk menyaingi, walaupun semuanya berjalan secara tersembunyi dan tanpa ucapan secara langsung. Namun, dari sudut pandang orang-orang yang lebih bijak dan melihat dari garis keturunanmu, keadaan ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Sebaliknya, mereka justru menganggap bahwa kamu memiliki kekuatan dan keberanian yang layak untuk dihormati, karena kamu mampu menjaga kedamaian dan ketenangan dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Mereka melihat bahwa pilihanmu untuk tetap bersikap damai dan tidak membalas dengan kekerasan atau sikap agresif adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Kamu tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri, dan hal ini menunjukkan kedalaman kekuatan batin yang kamu miliki. Mereka mengangkatmu ke posisi yang lebih tinggi karena kamu tidak tergoda untuk ikut-ikutan dalam permainan kekuasaan yang dangkal. Kamu memilih jalan yang penuh kedamaian, dan itu adalah kekuatan yang sangat dihargai. Selanjutnya, kehadiran figur yang digambarkan sebagai King of Swords, 2 kali dalam bacaan ini menegaskan bahwa kamu adalah sosok yang memiliki tingkat kecerdasan dan kejelian yang luar biasa. Kamu memiliki kemampuan untuk berpikir jauh ke depan, mengantisipasi berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan yang matang. Keberanian dan kebijaksanaan ini membuat orang lain merasa iri dan cemburu, karena mereka menyadari bahwa keberhasilanmu tidak semata-mata karena keberuntungan, tetapi karena kecerdasanmu yang tajam dan kemampuanmu untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Kamu mampu menjaga keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan, sehingga orang lain merasa nyaman dan percaya terhadap kepemimpinanmu. Kamu tidak perlu berteriak-teriak agar didengar, karena aura kedamaian dan kepercayaan dirimu sudah cukup untuk menarik perhatian dan rasa hormat dari orang di sekitarmu. Kekuatan yang berasal dari garis keturunan ini mengalir dalam dirimu dan memberikan fondasi yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Leluhurmu telah menanamkan dalam dirimu kekuatan batin dan kejernihan pikiran yang mampu membuatmu tetap fokus dan tidak mudah tergoyahkan saat menghadapi tekanan atau situasi sulit. Mereka tahu bahwa keberanian sejati tidak selalu harus ditunjukkan dengan kekerasan atau konfrontasi, melainkan dengan ketenangan dan kebijaksanaan dalam menyikapi segala hal. Kamu adalah contoh nyata dari keberanian yang lembut dan penuh pengertian, yang mampu memberikan ketenangan dan rasa aman bagi orang di sekitarmu. Selain itu, gambaran tentang Ten of Wands menunjukkan bahwa selama perjalanan hidupmu, kamu telah menanggung beban yang cukup berat. Beban itu bisa berupa tanggung jawab besar, harapan orang lain, maupun tekanan dari lingkungan yang menuntutmu untuk selalu tampil sempurna dan memenuhi segala ekspektasi. Meskipun berat, kamu mampu menanggungnya dengan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Leluhur memandang bahwa kamu seringkali menahan luka dan rasa sakit dalam diam, berusaha keras tanpa keluhan, dan terus maju meskipun beban yang kamu pikul terasa sangat berat. Mereka melihat bahwa keuletan dan keberanianmu dalam menghadapi segala rintangan inilah yang membuat mereka merasa bangga dan menjadikanmu sebagai sosok yang layak mendapatkan perlindungan dan bimbingan mereka. Ketika munculnya kartu Ten of Cups,
itu menunjukkan bahwa kamu telah membawa kebahagiaan dan harapan bagi orang-orang yang berada di sekitarmu, meskipun tidak selalu mereka ungkapkan secara langsung. Ada energi positif yang menyebar dari dirimu, yang mampu mengangkat suasana dan menularkan kedamaian serta kebahagiaan kepada orang lain. Mereka yang merasa iri dan cemburu sebenarnya melihat keberhasilanmu dalam mencapai keadaan batin yang tenang dan bahagia, serta potensi besar yang kamu miliki untuk menjalani kehidupan. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu, sesuatu yang tidak bisa mereka tiru atau salin, yaitu ketulusan hati dan cinta sejati terhadap kehidupan dan orang-orang di sekitarmu. Akhirnya, kartu Queen of Swords menutup seluruh gambaran ini dengan nuansa kebijaksanaan dan kedalaman yang mendalam. Kamu adalah sosok yang tidak hanya kuat secara mental, tetapi juga spiritual. Kamu tahu kapan harus menjaga jarak, kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Leluhurmu merasa bangga karena kamu mampu mempertahankan prinsip dan nilai-nilai yang kamu pegang teguh tanpa membiarkan emosi sesaat mengaburkan pandangan dan keputusanmu. Kamu adalah perwujudan dari kebijaksanaan yang diwariskan secara turun-temurun, yang menuntunmu untuk selalu bertindak dengan penuh pertimbangan dan hati-hati. Oleh karena itu, banyak orang merasa bahwa kamu mungkin tampak terlalu sempurna dan sulit dijangkau, karena mereka melihat bahwa kekuatanmu tidak hanya berasal dari keberhasilan duniawi, tetapi juga dari kedalaman hati dan ketenangan jiwa yang menyertainya. Dalam keberadaanmu, tersimpan kekuatan yang membuat orang lain merasa terinspirasi dan berharap dapat belajar dari ketenangan dan kebijaksanaan yang kamu miliki. Siapa saja yang merasa kamu terlalu sempurna, dan apa sebenarnya yang mereka lihat dalam dirimu yang tidak mereka miliki. Mereka bisa jadi teman dekat, rekan kerja, atau bahkan orang yang dulu pernah dekat secara emosional. Mereka melihatmu dari sudut pandang yang berbeda, dan kadang merasa bahwa kamu itu terlalu sempurna untuk benar-benar nyata adanya. Mereka merasa seolah-olah kamu sudah memiliki segala hal yang diinginkan, seolah-olah hidupmu penuh kebahagiaan dan kepuasan, sehingga mereka pun mulai mempertanyakan apakah ada kekurangan dalam dirimu yang tidak mereka tahu. Mereka menganggap bahwa kamu sudah cukup bahagia, cukup tenang, dan tidak kekurangan apa-apa, sehingga kehadiranmu selalu tampak stabil, matang, dan penuh rasa percaya diri. Mereka melihat bahwa kamu tidak bergantung pada siapapun, dan itu yang membuat mereka merasa sedikit tidak aman dengan keberadaanmu. Mungkin mereka sendiri merasa tidak yakin dengan diri mereka sendiri, dan karena itu mereka cenderung membandingkan diri mereka dengan kamu, lalu merasa tertinggal jauh di belakang. Namun, di balik semua kekaguman dan rasa hormat itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Ada ketidaknyamanan yang mereka rasakan, yang mungkin mereka sendiri tidak mau mengaku secara langsung. Mereka menyimpan rasa iri dan cemburu yang tidak mau mereka ungkapkan secara terang-terangan. Sebaliknya, mereka memilih untuk berpura-pura tidak peduli, berperilaku netral, atau bahkan mendekati dengan cara yang manipulatif. Ada yang tersenyum ramah di depanmu, tapi di balik itu, mereka sedang membisikkan hal-hal yang tidak selalu positif tentangmu. Mereka mencari-cari celah yang bisa mereka gunakan untuk merendahkanmu atau memojokkan citramu. Mereka mungkin mencari kekurangan kecil, tetapi kenyataannya mereka sulit sekali menemukannya karena kamu memang tidak memiliki kekurangan besar yang bisa mereka jadikan bahan untuk menghakimi. Hal ini justru membuat mereka semakin terganggu dan merasa tidak nyaman dengan keberadaanmu yang tampak selalu tenang dan penuh kepercayaan diri. Selain itu, muncul perasaan luka yang dalam dari dalam diri mereka sendiri. Mereka merasa tersakiti atau kecewa, dan tanpa sadar, mereka melihat dalam dirimu sesuatu yang mereka sendiri inginkan, tetapi belum mampu miliki. Mungkin mereka iri dengan ketulusanmu, kepercayaan diri yang kamu miliki, atau kekuatanmu dalam menghadapi segala kekecewaan dan masalah hidup. Mereka menyadari bahwa kamu mampu bangkit kembali dengan cepat, bahkan setelah mengalami luka dan kegagalan yang besar, sementara mereka sendiri sering merasa terpuruk dan sulit untuk bangkit. Melihat kamu tetap berdiri kokoh, merasa bahagia dan tidak terbebani, membuat mereka merasa sakit hati dan semakin merasa kecil. Mereka bertanya-tanya dalam hati,
Kenapa kamu bisa begitu kuat dan tabah, sementara mereka merasa masih jauh dari kata sembuh? Ada rasa iri yang terus menyelimuti mereka, karena mereka tidak mampu menampilkan kekuatan yang sama seperti yang kamu tunjukkan. Tak hanya itu, mereka juga memperhatikan bagaimana orang-orang di sekitarmu menghargai dan menghormati kamu. Mereka melihat bahwa kamu adalah sosok yang mampu membawa nilai positif ke dalam setiap lingkungan yang kamu masuki. Mereka menyadari bahwa orang lain melihatmu sebagai pribadi yang dipercaya dan dihormati karena kualitas serta integritasmu. Mereka merasa kecil dan tidak berarti di hadapanmu, dan itu membuat mereka merasa kalah tanpa harus bersaing secara langsung. Mereka merasa bahwa kamu memang pantas mendapatkan semua penghargaan dan pengakuan itu, meskipun mereka sendiri belum mampu mencontoh atau menirunya. Satu hal yang paling mencolok dari apa yang mereka lihat dalam dirimu adalah kemampuanmu untuk memberi dari hati. Kamu bukan hanya sekadar membantu secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Kamu tulus dalam membantu orang lain, berbagi kebahagiaan, dan mendukung mereka tanpa mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Kamu tahu kapan harus memberikan, kapan harus menarik diri, dan kapan harus memberi ruang untuk orang lain berkembang. Mereka yang hidupnya penuh luka dan ketakutan, sering merasa takut untuk memberi tanpa pamrih karena mereka takut kehilangan atau merasa tidak cukup mampu. Mereka melihat bahwa kamu mampu melakukan semuanya itu dengan mudah, dan itu membuat mereka merasa iri sekaligus tak berdaya. Mungkin mereka merasa bahwa kehadiranmu ini terlalu sempurna, padahal sebenarnya apa yang mereka lihat hanyalah cerminan dari kekuatan dan ketulusan yang kamu miliki. Mereka belum mampu menerima luka dan ketidakpastian dalam diri mereka sendiri, sehingga keberanianmu dalam menjalani hidup dengan penuh kejujuran dan ketenangan justru membuat mereka merasa tertinggal dan tidak berarti. Mereka melihat bahwa kamu mampu mencintai meskipun pernah disakiti, mampu memberi meskipun pernah dirampas, dan mampu bangkit kembali meskipun pernah dijatuhkan. Keberanianmu untuk tetap berdiri kokoh dan menjalani hidup dengan penuh kejujuran, itulah yang sebenarnya mereka iri. Mereka iri bukan karena kamu sempurna secara hakiki, tetapi karena kamu tidak memerlukan pengakuan dari orang lain untuk merasa cukup dan bahagia. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri, tanpa perlu berusaha menyesuaikan diri, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa gelisah dan tidak nyaman. Pada akhirnya, keberadaanmu yang penuh ketulusan dan ketenangan ini menjadi cermin bagi mereka, bahwa hidup tidak harus selalu penuh dengan kepalsuan atau ketidakpastian. Kamu menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri, dari keberanian untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan dengan lapang dada. Mereka yang merasa kamu terlalu sempurna mungkin merasa takut, kehilangan rasa aman dan kendali mereka sendiri ketika melihat ketulusan dan kekuatanmu. Tapi sebenarnya mereka hanya perlu belajar menerima diri mereka sendiri dan berani menghadapi luka serta ketidakpastian yang mereka rasakan. Karena pada akhirnya keindahan sejati terletak pada keberanian untuk menjadi diri sendiri, tanpa takut akan penilaian orang lain. Dan itu yang membuatmu tampak begitu luar biasa di mata mereka. Bukan karena kesempurnaan yang dipaksakan, tetapi karena kejujuran dan keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu apa adanya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.